mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kalau pada hari ini Engkau mengumpulkan kami, saudara bersaudara di dalam Tuhan Yesus, untuk bersama-sama mengucapkan syukur, sebab Engkau masih memelihara kami, Engkau melindungi dan menyertai kami. Lebih daripada itu, kalau kami masih ada sampai saat ini, kami percaya bahwa anugerah-Mu itu besar. Dan bukan cuma itu saja Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya banyak rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini, biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sekarang saatnya Tuhan, kami mau diam untuk membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu. Sehingga setiap kata yang keluar adalah isi hati-Mu. Dan apapun yang menjadi permasalahan dalam setiap pribadi kami percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi persoalan kami. Sekalipun itu sukar, sekalipun itu sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, namun kami percaya bagimu itu sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami, dan lebih daripada itu karena Engkau sayang kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Biar bersama-sama bagaimana pengharapan dalam kedewasaan rohani. Ya, jadi adik-adik Empower Generation, kita akan nanti bersama-sama bagaimana dewasa itu harus, lalu pengharapannya di dalam Kristus, kira-kira apa sih yang akan kita dapat, lalu efeknya itu apa, begitu ya. Oke, kita mulai ya, bersama-sama kita akan belajar. Kita akan buka di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, ya. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, barangkali bisa ditampilkan. Oke. Pengharapan dalam kedewasaan kerohanian. Begini bunyinya ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Nah, Petrus ini yang menyangkal Yesus 3 kali, hari ini dia berbicara kepada kita luar biasa. Ya, kata Petrus, Rasul Petrus, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa sih kita harus bertumbuh? Ya, karena kalau kita bertumbuh, kita akan bisa menerima semua janji-janji Allah. Kita akan bisa melihat bagaimana Allah berbuat banyak dalam kehidupan kita. Jadi syaratnya, kata Rasul Petrus, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan kita harus bertumbuh dalam pengenalan. Jadi terhadap kasih karunia makin bertambah, pengenalan makin kenal, kita semakin sekolah, tambah pelayanan, kita makin kenal. Karena kata Rasul Petrus, bertumbuh itu harus. Ya, bertumbuh itu harus. Tentunya kita kan tidak langsung begitu kita masuk sekolah, langsung didaftarkan kita kuliah gitu ya. Atau masuk sekolah langsung SMU, kan nggak begitu juga. Jadi masuk sekolah diawali dengan TK, SD, dan seterusnya. Lalu kita makin bertumbuh, dan makin bertumbuh, bukan? Nah, bertumbuh itu tentu saja di sini bukan cuma bertumbuh secara jasmani saja,
tapi juga bertumbuh secara rohani. Kalau pengalaman sebagai gembala jemaat, ya, bertumbuh itu harus. Bertumbuh itu tidak ditentukan oleh usia, ya. Bisa usianya itu udah banyak, tapi tidak bertumbuh, masih saja seperti kanak-kanak gitu, sehingga Rasul Paulus bilang masih minum susu begitu ya, makanya harus disuapin. Nah, ada juga bertumbuh walaupun usianya masih muda, ya, tetapi bertumbuhnya itu begitu cepat, ya. Bertumbuhnya begitu cepat dalam pengenalan terhadap Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, berharap ini adalah kita semua, adik-adik, ya, adik-adik Empowered New Generation, kita bertumbuh dengan cepat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bertumbuh itu harus, karena kata Rasul Petrus, supaya kita bisa menerima, mengalami banyak janji-janji Allah, dan mengalami pertumbuhan di mana Allah punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Pasti itu. Kalau enggak, kita nggak ada di sini. Jadi kita harus yakin keberadaan kita itu bukan kebetulan. Kebetulan nih tiba-tiba aku merasa dipanggil. Oh tidak, karena Tuhan yang panggil secara khusus. Jadi untuk mengetahui panggilan, menerima berkat-berkat, kemurahan Tuhan, dan masih banyak lagi rencana Tuhan. Tapi syaratnya kata Rasul Petrus, kita harus bertumbuh dalam pengenalan dan bertumbuh juga dalam kasih karunia. Sebab kenapa kalau kita harus bertumbuh itu saya katakan harus. Nah, sekarang kita akan mulai menganalisa. Kita buka Kolose pasal 1 ayat yang ke-19. Oke, slide next. Iya, bunyinya begini. Kolose pasal 1 ayat yang ke-19, kata Rasul Paulus gini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tentunya kita semua sudah dewasa, bukan? Nah, kita lihat ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, di dalam Yesus. Ini Yesus yang kapan nih? Apakah yang baru lahir? Apa yang masih kanak-kanak? Oh tidak, ternyata ini adalah Yesus yang sudah dewasa. Itu sebabnya tadi sekali lagi dikatakan bahwa bertumbuh itu harus. Kenapa bertumbuh itu harus? Contohnya adalah Yesus. Allah berkenan. Seluruh kepenuhannya itu berkenan sama Dia. Nah, demikian juga kepada kita. Karena kenapa? Karena kalau masih anak-anak, ya, kita tidak dapat mengenal Allah dengan sempurna. Kita tidak bisa, dan Allah juga nggak bisa mempercayakan kita untuk hal-hal yang besar-besar, yang spektakuler gitu. Nggak bisa, karena kita belum siap, karena kita belum dewasa. Itu sebabnya saya katakan, kita semua pasti sudah dewasa, dan bertumbuh itu harus. Setiap hari, setiap waktu, kita harus makin berkenan. Karena seperti Yesus juga, Rasul Paulus bilang, semua kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus. Yaitu Yesus yang ketika itu sudah dewasa. Jadi seperti saya tadi kemukakan, nggak mungkin toh kalau masih anak-anak lalu kita dipercayakan, atau ketika kita masuk sekolah langsung kuliah gitu, kita harus bertumbuh terus. Dan ketika kita dewasa, Allah berkenan kepada kita. Nah, jadi kalau bisa kita kesimpulkan, kenapa harus bertumbuh? Karena kalau anak-anak tidak mungkin dapat mengenal Tuhan dengan sempurna. Belum nyanggup, gitu ya. Nah, kalau kita sudah dewasa, kita bertumbuh, contohnya adalah Yesus sendiri. Ketika Dia sudah dewasa, lalu Rasul Paulus bilang, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nanti atau mungkin juga sekarang sedang berjalan,
seluruh kepenuhan Allah akan diam di dalam adik-adik, di dalam kita semua. Sebab saya awali tadi bahwa keberadaan kita itu bukan kebetulan. No, bahwa Allah itu panggil kita. Dia kenal kita. Segala kelebihannya, segala kekurangannya dia tahu. Itu mah urusan Tuhan gitu ya. Kekurangannya aku yang akan menutupi. Yang penting kita harus paham dulu bahwa Tuhan panggil kita. Dan dia tunggu sampai kita benar-benar matang, baru nanti dia percayakan semuanya. Karena kalau kita masih kanak-kanak rohani, tentunya kita belum bisa mengenal Allah dengan sepenuhnya. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, apa sih yang menyebabkan kita harus bertumbuh? Coba kita buka berikutnya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-11. Ya, Kolose pasal 1 ayat yang ke-11 berkata begini. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kira-kira apa ini maknanya? Nah, New Empower New Generation yang saya kasih, masa depan ada di tanganmu. Ya, engkau adalah generasi muda yang sangat diharapkan oleh Tuhan. Kenapa harus bertumbuh? Ya, kenapa harus bertumbuh? Dikatakan yang bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Maksudnya begini, kalau kita selagi masih anak-anak, kita nggak akan sanggup, kita nggak akan tahan menghadapi penderitaan. Cuma yang dewasa, cuman yang sudah dewasa rohani, yang bisa dengan tekun dan sabar, yang bisa tetap berpegang pada iman, yang bisa tetap bertahan bahwa Tuhan panggil, bahwa Tuhan rencananya tidak pernah gagal. Kalau anak-anak nggak mungkin bisa tahan, nggak mungkin bisa sanggup. Saya kasih contoh ya, kasih contoh. Misalkan petani nih, petani. Pagi-pagi dia mencangkul, sampai siang, sampai sore dia mencangkul. Besoknya dia mencangkul, lalu sudah waktunya dia mulai tabur benih. Lalu berikutnya dia kasih pupuk, tidak lupa dikasih pengairan. Apakah langsung bisa memetik buahnya dari hasil yang dia tanam itu? Tentu kita semua paham ya. Tidak, bukan. Dia harus terus melakukannya, dia harus menunggu, tapi akhirnya dia akan menuai buahnya. Itu cuma salah satu contoh bahwa segala sesuatu tidak langsung bisa diterima, tidak langsung bisa dilihat. Itu sebabnya harus dengan tekun dan sabar. Tekun dan sabar itu cuma bisa dilakukan kepada mereka yang sudah dewasa. Itu sebabnya dikatakan pengharapan dalam kedewasaan rohani. Dewasa dulu, sesudah dewasa baru kita harapkan sesuatu yang Yesus janjikan, yang Tuhan janjikan. Nah ini dalam proses kedewasaan ini. Yang kedua adalah dewasa itu harus supaya kita bisa tetap bertekun dan supaya kita tetap sabar dalam iman. Karena kalau kanak-kanak tidak akan mungkin bisa tahan. Kalau kanak-kanak itu baru sedikit saja langsung dia sudah nggak kuat, sudah langsung panggil kepada mama, mama aku sudah tidak kuat, papa aku sudah tidak kuat. Nah itulah anak-anak gitu. Jadi kata Rasul Paulus, kenapa harus dewasa? Yang kedua ini adalah karena anak-anak tidak mungkin tahan. Ya, sebab ini dituntut suatu proses untuk sampai kepada rencana Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Ini dibutuhkan suatu proses dan kita harus tetap tekun, kita harus tetap sabar,
Mungkin dalam panggilan Tuhan kita belum lihat sekarang. Kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, ini benar apa enggak sih? Suatu ketika ada seorang teman, sekarang udah jadi gembala di suatu tempat, udah hebat. Waktu itu saya masih kuliah kan, sama seperti adik-adik. Nah, ketika sedang istirahat, ya, teman ini bertanya sama saya. Dia tanya, saya ini masih ragu-ragu katanya, apakah Tuhan benar-benar panggil saya atau tidak? Kata dia gitu. Sebab kalau Tuhan tidak panggil saya, aku kan, dia itu sarjana hukum. Lebih baik aku kerja saja di sekuler. Dia bilang begitu. Lalu saya masih ingat tuh jawaban saya bilang begini, kalau engkau ada di sini, kita sama-sama kuliah nih, waktu itu kita sedang kuliah S2 ya di Petamburan, kita sedang kuliah, kamu harus yakin bahwa Tuhan panggil kita, panggil engkau dan panggil saya. Mungkin sekarang belum kita lihat, tapi sambil terus berjalan, kita tekun, kita sabar, kita akan lihat. Dan sekarang teman saya itu benar, dia adalah seorang gembala sidang yang hebat, dia Tuhan pakai luar biasa. Padahal dia sempat meragukan, ya. Mungkin di antara kita juga ada yang sempat meragukan nih ya. Waduh gimana ini ya? Ini banyak masalah di kampus, banyak masalah dengan teman, banyak masalah dengan keluarga. Ada yang juga sekolah tapi keluarganya tidak mengizinkan juga ada, banyak masalah. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Nah yang kedua ini adalah kita harus dewasa. Kenapa? Sebab orang yang dewasa cuma dia yang bisa sabar dan tekun menanggung segala sesuatu. Artinya sambil kita menunggu seperti petani tadi ya, sambil dia mencangkul, menyirami, dia memberi pupuk, dia menunggu sebab dia yakin pada akhirnya dia akan melihat hasilnya seperti itu. Nah, jadi kita sekarang dewasa itu harus ya. Kenapa? Karena orang yang dewasa yang bisa melihat, merasakan atau menerima semua kepenuhan dari Bapa kepada kita. Contohnya adalah tadi kan Yesus. Oke, ya jadi kalau yang masih merasa, aduh aku nih gimana? Hari ini kita sudah lebih yakin. Hari ini kita tahu panggilan itu pasti dan Allah yang berjanji itu Allah yang setia. Sekarang memang belum kita lihat. Kan Yesus juga pernah bukan waktu dia mencuci kaki murid-muridnya pada sungkan kan, guru nggak usah. Lalu Yesus bilang, apa yang aku lakukan sekarang engkau belum mengerti, tapi engkau akan mengerti kelak. Begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa dewasa itu harus ya. Kalau pertama tadi ya, kenapa kita harus dewasa? Karena anak-anak tidak mungkin bisa melihat kepenuhan Allah. Yang kedua adalah kenapa dewasa itu harus? Karena kalau ketika kanak-kanak kita tidak mungkin bisa tahan menghadapi segala sesuatu. Ya, apalagi di masa pandemi Covid ini, ya. Yang bisnis-bisnis aja teman-teman saya semua pada mengeluh-mengeluh. Nah, kita bisa tahan, kita bisa sabar, kita bisa tekun, terus memandang kepada Tuhan dan meyakini bahwa rencana Tuhan itu pasti indah dalam setiap kehidupan kita. Walaupun berbeda-beda, tetapi rencana Tuhan semua indah dalam setiap kita. Ya, oke. Yang kedua adalah supaya kita bisa sabar. Yang terakhir adalah kenapa kedewasaan itu harus. Nah, kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Ini adalah yang terakhir. Bunyinya demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, garis bawahi. Barang siapa menang. Barang siapa menang artinya enggak semuanya menang loh. Pasti ada yang kalah. Tapi kita pasti pemenang bukan? Ya. Barang siapa menang,
Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Sekali lagi, kenapa dikatakan barang siapa menang? Ayo, barangkali kita sudah bisa memahami, ya, kenapa kedewasaan itu harus? Jawabannya adalah karena di dalam menuju kedewasaan itu seakan-akan ada pertempuran yang tidak nyata. Ya, ada musuh kita, musuh yang tidak kelihatan, ya, musuh yang bisa menyerang kita kapan saja. Nah, kita dituntut untuk menang. Dikatakan barang siapa menang, berarti ada yang kalah tuh. Ya, kalau saya menggembalakan jemaat, ya, ada jemaat yang awalnya begitu berapi-api, bersemangat. Kalau dikatakan siapa yang cinta Tuhan, suaranya paling nyaring, ya. Begitu mendapat berbagai permasalahan, dia bisa tenggelam, dia bisa hilang langsung nggak kelihatan lagi seperti itu, ya. Jadi kalau saya pribadi sangat banyak pengalaman. Namun kita semua ini, ya, kita semua dituntut untuk selalu menang, ya. Kenapa harus menang? Karena orang yang menang saja yang akan mendapat mahkota. Karena orang yang menang saja yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi yang ketiga, ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Karena di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, itu selalu ada peperangan. Macam-macam peperangannya itu. Ya, peperangan terhadap masa depan. Seperti tadi saya contohkan seorang teman yang tiba-tiba menjadi ragu-ragu gitu saat itu, ya. Atau peperangan terhadap teman. Bisa saja tiba-tiba kalian punya pacar gitu, ya, yang dijalanin berat, dibuang sayang begitu, ya. Mau dibuang, waduh ini pangeran tajir, ganteng lagi, anak satu-satunya lagi, bisa saja begitu. Atau kita mengidam-idamkan, wah ini teman putri ini, ya, wah ini justru yang aku tunggu-tunggu, mungkin ini adalah Tuhan kirim, tapi ternyata tidak seiman gitu, ya. Itu juga jadi peperangan juga. Nah, dalam hal-hal yang seperti itu atau dalam hal apapun lah, kita harus menang, ya. Utamakan Tuhan karena Dia adalah segala-galanya. Dia adalah sumbernya. Jadi kembali lagi kalau kepada Petrus katakan tadi, ya, kenapa harus bertumbuh dalam kasih karunia, kenapa harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, adalah supaya kita menerima semua janji-janji pertolongan, agar kita menerima semua bermacam-macam berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, Yesus bilang begini dalam Yohanes, apa yang aku kerjakan, ya, kalau engkau percaya, engkau juga akan mengerjakannya seperti yang aku kerjakan, bahkan lebih besar. Bayangkan, ya, ketika Tuhan panggil kita. Sekarang sih belum apa-apa nih, ya. Sekarang belum apa-apa mungkin. Tapi Tuhan itu sudah punya rencana besar. Bayangkan apa yang Yesus buat. Wah, ya, mau kasih makan 5.000 orang, dia kasih makan, bahkan lebih. Ya, yang sakit, ya, yang diturunin dari loteng, yang kusta, yang kehabisan air anggur, dan macam-macam, bahkan yang mati sekalipun udah 4 hari dibangkitkan. Yesus bilang, apa yang aku lakukan, engkau pun akan bisa melakukan. Itu bukan saya yang ngomong, Yesus yang ngomong begitu. Artinya itu bisa terjadi. Bagi siapa? Bagi kita yang sudah dewasa. Artinya kita yang segera akan menerima semua kepenuhan itu. Nah, hal yang itulah yang harus tetap menjadi kekuatan kita. Walaupun mungkin sekarang itu kayaknya masih lemah gitu, ya. Kayaknya masih bilang, ya, iman kuat tapi daging lemah.
gitu ya, kalau waktunya puasa gitu, kalau lihat makanan gitu ya, atau mungkin ya masih ngepas-ngepas, masih di sini secukupnya, di sana secukupnya. Iya, itu sekarang. Tapi kita sudah tahu kan bahwa kita seperti tadi, kita tanggung semuanya, kita jalani terus sampai yang terakhir dikatakan barang siapa menang. Jadi katakan, Tuhan, nanti kau lihat akulah yang menang. Nah, sekali lagi, pernah Allah berbicara begini, aku menemukan seorang yang aku berkenan kepada dia, yaitu anaknya si Isai itu, yaitu Daud. Aku berkenan kepada dia. Ketika Allah berkenan, apa aja yang menjadi kebutuhannya, apa saja yang menjadi keperluannya, bahkan si Daud itu yang awalnya cuma seorang yang tidak diperhitungkan, yang awalnya cuma tukang ngangon, ya bahkan sama keluarganya pun tidak dihitungkan, lalu Allah mengangkat dia, bukan cuma jadi kepala pasukan, jadi mantu raja, bahkan jadi raja sekalian. Itulah Allah berkenan. Allah akan mengangkat engkau nggak tanggung-tanggung. Ya, itulah ketika Allah berkenan. Nah, kalau dulu Allah bilang, aku menemukan seorang yang bernama Daud. Nah, sekarang kita bilang, Tuhan, sekarang engkau bukan menemukan seorang, tapi engkau menemukan aku juga. Seperti itu ya. Itu dia hidup yang berkemenangan. Jadi kita dewasa rohani itu harus, ya, setelah kita dewasa rohani, baru pengharapan kita adalah pengharapan yang teguh, karena kita pasti menerima seluruh janji-janji Allah dalam setiap kehidupan kita. Oke, siap ya, siap untuk tetap kuat, siap untuk menerima janji Allah. Ingat baik-baik, kita bukan cuma dipanggil, kita dipilih karena Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Jangan ada yang lemah, tetap jadi kuat, jadi kuat. 3 hal penting ini ya, sekali lagi, tidak menjadi kanak-kanak supaya kita bisa mengenal Tuhan. Yang kedua, kita menjadi dewasa, karena yang dewasa itu pasti tahan terhadap segala penderitaan, tahan terhadap apapun. Dan yang ketiga, kita harus selalu menang, ya. Jadilah kuat. Empower new generation. Andalah generasi pengganti kami, ya. Saya sudah 23, 24 tahun menggembalakan, usia pun sudah kalian. Kalau Tuhan Yesus belum datang, kalianlah yang lebih dahsyat, lebih hebat. Oke, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa pada hari ini bukan secara kebetulan, tetapi firman-Mu adalah kehidupan. Engkau sendiri yang memberikan keyakinan. Engkau sendiri yang kembali akan memberikan kekuatan kepada setiap kami yang saat ini bergabung bersama-sama untuk mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Engkau memperbaharui setiap rencana indah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak melihat kelemahan kami yang lalu. Engkau tidak melihat keraguan-raguan kami yang lalu. Tetapi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu, seakan-akan kami diperkuatkan kembali. Sebab kami percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Berkati komunitas ini, berkati admin, berkati setiap kami yang hadir, dan berkati setiap keberadaan kami, bukan cuma kami, kepada orang tua kami, bukan cuma itu, kepada siapapun yang kami Engkau tugaskan, bukan cuma kami diberkati, tetapi menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya setiap perkataan firman itu menjadi kekuatan dalam setiap pribadi kami. Sebab Engkau sendiri Tuhan yang masuk ke dalam hati kami, memberikan kami kekuatan untuk terus pada akhirnya kami menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur dan kami percaya Engkau akan terus bekerja
kepada setiap kami. Dengan percaya, dengan ucapan syukur, dengan sukacita, bersama-sama kita katakan amin.